Kalau ditanya apakah ini cukup, tentu tidak cukup. Eh, Cukup itu adalah ketika ada dua. Yang pertama, pelakunya itu dihukum mati, seperti ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Syekh Yuwana tadi itu. Yang kedua, tidak terjadi lagi penghinaan atau tidak semakin menjadi-jadi penghinaan. Yang ada sekarang ini makin menjadi-jadi. Jadi yang melakukan itu bukannya insaf lalu meminta maaf sebagaimana yang dulu pernah terjadi di masa Sultan Abdul Hamid kedua ketika Prancis itu ketika di Prancis hendak ditayangkan atau hendak digelar drama karya Voltaire gitu, lalu diprotes oleh Sultan Hamid kedua dengan ancaman jihad, berhenti. Itu baru cukup itu. Begitu itu yang namanya cukup itu. Jadi kalau ditanya apakah cukup atau tidak cukup, tentu itu tidak cukup. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Apakah itu harus dilakukan? Apapun yang bermakna protes itu harus kita lakukan. Tidak boleh diam, tidak boleh tinggal diam. Ya. Bahwa itu tidak cukup untuk menghentikan, kita semua tahu. Ya. Mengapa itu tidak cukup? Kita semua juga tahu bahwa memang bukan hanya itu yang semestinya kita lakukan, tapi lebih daripada itu. Tetapi lihatlah seruan boykot ini pun sudah juga cukup menggetarkan mereka. Andai ini terus dilakukan secara efektif, saya kira dalam jangka waktu tertentu itu akan sangat besar dampak atau pengaruhnya terhadap ekonomi Prancis itu. Nah, karena itulah maka saya kira apa saja gitu. Ya, tidak boleh diam karena diam itu adalah semelamah iman ketika kita melihat kemungkaran yang nyata di depan kita, apalagi itu menyangkut kemuliaan pribadi yang sangat mulia itu. Ustadz Ismail, Ya, bagaimana pandangan Ustadz Ismail tentang sikap penguasa-penguasa negeri-negeri Islam saat sekarang ini? ya, Tentunya yang bisa mereka lakukan bukan sebatas mengecam, ya, tapi ya, tentu ada yang lebih dari itu yang bisa mereka lakukan. Tapi kenyataannya yang ada itu sebatas mengecam, ya, ya, tidak ada tindakan yang nyata. Bagaimana Ustadz Ismail melihat sikap penguasa negeri Islam pada saat sekarang ini? ya. Nah, kalau ini memang pantas dipersoalkan. Kalau kita ini eh, sebutlah di dalam level society itu hanya bisa bikin masiro atau demo, lalu ikut serta di dalam boikot produk Prancis itu karena memang begitulah kemampuan kita. Tapi kalau penguasa negeri Muslim itu dia memiliki seluruh yang diperlukan untuk melakukan tindakan efektif itu. Kekuatan diplomasi dia punya, kekuatan ekonomi dia punya, kekuatan militer pasti dia punya gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan gitu. Jadi level presiden itu bukan sekedar mengecam gitu. Mengecam itu level society, level state itu harusnya bertindak. Eh, kita hitung sederhana, dari 57 negeri Muslim yang tergabung dalam OKI itu, andai masing-masing negara itu mengirimkan 1.000 pasukan, satu batalion saja itu sudah 50 batalion, sudah 50 pasukan. Itu saya kira sangat efektif itu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Lawong negara yang sudah apa jelas-jelas menantang kan, dia mengatakan bahwa saya tidak takut kemarahan umat Islam. Prancis tidak akan mundur membela. Itu artinya kan membela freedom of expression. Itu artinya mereka itu kan bengal gitu. Tidak ada nada insaf, maaf gitu, menyadari kekeliruannya. Dia kokoh dengan prinsipnya. Yang begini ini tidak cukup dengan kecaman untuk level kepala negara. Harusnya ada tindakan. Nah, tindakan kalau satu negara mungkin kurang, 57 negara yang tergabung dalam OKI itu yang harusnya dilakukan gitu. Kenapa Nah, itu kalau tidak bisa dilakukan? disinilah bahwa ketahuan bahwa negeri-negeri Muslim itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang memang tidak bekerja, tidak berpihak untuk Islam. Dia bekerja berpihak untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, bukan untuk Islam. Dia itu bicara Islam itu ketika memerlukan dukungan rakyat, suara rakyat menjelang pemilu, tampaklah dia pakai peci, pakai kuku, pakai udeng-udeng, masuk keluar
pesantren, masjid, ya dipertontonkan, bagaimana dia umroh dipertontonkan, bagaimana dia mengimami sholat segala macam, itu semua menjelang pemilu. Begitu dia sudah terpilih, selesai sudah urusan dengan rakyat. Yang ada dia sekarang bekerja untuk para pendukungnya, untuk para kompradornya itu, oligarki itu. Nah, persetanlah dengan semua urusan umat, apalagi urusan yang jauh sana. Itu yang terjadi saat ini di Baik, Ustaz negeri-negeri Sumail. Muslim.